Selamat pagi semuanya, berjumpa kembali dengan channelnya Inspirasi Safwan Tawakal. Untuk teman-teman sahabat saudara Safwan Tawakal dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Untuk menjadi pembahasan kita pada kali ini adalah terkait dengan cara bagaimana kita untuk mendapatkan suatu kekayaan, karena kita manusia itu tentu adalah ingin menjadi orang kaya dan bahagia. Menempuh suatu kesuksesan dan kebahagiaan itu, maka teman-teman pertama harus settle dulu egonya. Kenapa saya mengutamakan dengan ego di situ? Karena dengan sikap ego itu secara otomatis akan muncullah namanya mental block dalam pikiran kita. Untuk mencapai suatu tujuan itu akan terhalang oleh ego sendiri yang bersifat mental block. Yang mana mental block itu adalah merupakan suatu tindakan yang bersifat negatif, ya, bukan hal yang mendatangkan energi secara positif, tidak mencapai suatu hal yang kita inginkan. Kedua, teman-teman semua itu stop untuk mengeluh. Banyak orang ketika membangun sebuah usaha atau menjadi seorang karyawan putus di jalan atau di tengah jalan itu karena dia memiliki banyak keluh kesah dalam perjalanan hidupnya. Apabila memiliki banyak keluh kesah, tidak akan pernah sampai pada tujuan kita sendiri. Itu sebabnya kalau ingin suatu karir tinggi atau cepat tercapai tujuannya, maka jangan terlalu banyak mengeluh, ya. Baru saja misalnya dibilangin kamu itu begini cara kerjanya, atau harusnya kamu itu dengan seperti ini tindakannya, ya kita sudah mengeluh. Atau kita misalnya ketika kita berusaha, ya, untuk berjuang agar dapat terwujud keinginan kita itu, ya kita sudah diberikan suatu rintangan atau ujian, cobaan, kita banyak keluh kesah. Nah, yang namanya kita memiliki keluh kesah itu tidak akan pernah terwujud keinginan kita. Itu sukanya putus di tengah jalan. Oleh karenanya jangan terlalu banyak mengeluh. Jadi sekarang teman-teman semua itu stop untuk mengeluh. Kunci kesuksesan dan kebahagiaan itu, ya, maka harus jalani saja hidup ini sesuai dengan lingkungannya, begitu saja. Karena tanpa itu teman-teman, ya, kalau banyak keluh kesah itu, ya kita nggak akan berhasil dimanapun teman-teman lihat. Ada itu yang gimana cara mendapatkan kesuksesan yang mendapatkan yang bisa mengantarkan kita untuk menuju ke hal duniawi dapat, hal akhirat juga dapat, Pak. Ya, baik. Jadi bagaimana kita untuk mendapatkan sesuatu kebahagiaan, kekayaan secara dunia maupun akhirat? Itulah ada dalam hadis Rasulullah, man arada dunya wa ala ilmi wa man arada akhirat wa ala ilmi. Barang siapa yang menginginkan suatu kebahagiaan, maka ia hendaklah memiliki ilmu di dunia, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan, kekayaan akhirat, juga ia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya untuk bahagia, baik itu bahagia secara, kalau orang bahagia itu, ya, tentu adalah tentang keuangan, ya.
Itu. Jadi garis bawahi bukan bahagia tanpa ada uang, tapi secara dimaksud dalam hadisnya adalah bahagia memiliki semuanya, yang baik dunia maupun akhirat. Namun jika kita menginginkan salah satu di antaranya itu, ya maka kita harus memiliki ilmu hanya dunia saja untuk mengejar kehidupan kekayaan di dunia gitu. Tetapi kalau kita menginginkan keduanya, maka keduanya harus kita kerjakan. Benar. Ya kan? Iya. Jadi ilmu dunia, cara mendapatkan uang itu di dunia itu, ya maka itu yang harus kita terapkan dengan cara-cara secara Islam. Ya, itu kan diterapkan dalam Islam bagaimana untuk mendapatkan sesuatu penghasilan dan kekayaan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah cara kita untuk mendapatkan uang itu sehingga kita dikatakan sukses itu bagaimana, Bang? Kan itu pasti pertanyaan. Benar Pak. Semua orang. Jadi cara kita itu untuk mendapatkan uang itu, yang pertama yakinkan dirinya terhadap niatnya apa yang mau dikerjakan dulu gitu. Tanpa kita tidak memiliki keyakinan yang kuat untuk bisa mendapatkan sesuatu itu, maka sulit juga. Maka harus di sana kita benar-benar yakin dan percaya pada diri kita, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan kita apa yang kita inginkan begitu. Oleh karenanya ya itu harus ditanamkan dalam hatinya ya. Pertama yang pertama ya divisualisasikan dulu dalam pikirannya, keinginannya itu, kemudian masukkan ke dalam hatinya gitu, apa yang ingin dikerjakan untuk bisa mendapatkan sesuatu itu. Tapi saya pernah dengar Pak, gini, saya pernah baca di sebuah artikel tentang konsep rezeki itu antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Ya. Di mana Imam Syafi'i itu dalam konsep rezekinya dia harus keluar agar bisa mendapatkan rezeki tersebut. Sedangkan Imam Hanafi katanya dia rezeki itu bisa datang dengan sendirinya. Menurut Cida gimana itu Pak? Tapi ada benarnya juga sih. Ya betul. Jadi di sana memang ini saya ceritakan kembali ya tentang Imam Syafi'i dengan Imam Maliki ya. Imam Hanafi. Ya. Itu kan Imam Syafi'i memang berpendapatnya bahwa kita harus melakukan tindakan dan perbuatan sehingga mendapatkan sesuatu itu. Sedangkan Imam Hanafi mungkin berpendapat tanpa kita melakukan tindakan. Ya, rezeki itu akan datang kepada kita sendiri kan gitu. Nah, artinya rezeki itu akan diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala apabila itu di tingkat kecerdasan pola pikir kita untuk bisa mendatangkan uang itu seperti apa begitu. Kan kita betul, Imam Syafi'i itu betul, Imam Hanafi juga betul. Nah itu Imam Hanafi melakukan tindakan dan perbuatan itu selalu disertai dengan doa juga untuk melakukannya sehingga mendapatkan rezeki itu. Iya benar. Sedangkan Imam Hanafi itu berdoa yakin dan percaya kepada Allah bahwa tanpa itu juga maka rezeki itu akan datang. Nah namun secara akal sehat logikanya ya kalau di dunia sekarang itu yang dimaksud dengan Imam Hanafi itu adalah kita diam di rumah, ya katakan saja diam di rumah, tetapi kita selalu berkomunikasi, melakukan tindakan komunikasi dengan kepada siapa begitu, sehingga barulah datang rezeki itu kepada kita. Ya kan itu walaupun tanpa kita bekerja secara fisik seperti nyangkul atau lain gitu kan, rezeki itu datang. Nah itulah yang dimaksud daripada Imam Hanafi. Nah sedangkan Imam Syafi'i ini ya seperti kita harus bekerja, kemudian selesai bekerja lalu kita dikasih upah, dapatkan uang hasil. Nah seperti itu pendapat daripada Imam Syafi'i. Sebenarnya sama saja, namun itu dari tingkat keilmuan kita, kecerdasannya kita. Itulah sebabnya jika kita inginkan suatu kebahagiaan, kekayaan dunia itu, maka kita harus memiliki ilmu.
Dan jika kita menginginkan akhirat, maka kita juga harus memiliki ilmu akhirat. Tapi jika kita menginginkan kebahagiaan, kekayaan, kita harus memiliki keduanya ya. Nah, tergantung dari tingkat keilmuan kita kalau ingin mendapatkan sesuatu lebih besar itu. Tapi kalau keilmuannya kita ya agak minim lah gitu ya, atau biasa-biasa saja, maka kita ya tingkat kecerdasan untuk mencari keuangan itu ya akan berbeda-beda begitu. iya iya iya. Seperti itu. Ada lagi. Apa? Mungkin cuma itu aja pertanyaan saya, Pak. Alhamdulillah saya sudah mengerti tentang konsep rezeki dari Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Ya. Oke. Baik, alhamdulillah, dengan itu semoga dengan pelajaran, pendapat, pengetahuan yang kita diberikan ya, baik itu dari Imam kita Imam Syafi'i dan Imam Maliki, itu dapat menjadi bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dipermudahkan rezekinya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Saya Safwan Tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.